Universitas Pajajaran yang kami hormati, kami tim promotor Saudara Cecep Pucuk Rahman yang terdiri atas 1 Profesor Dr. Dan Suganda sebagai ketua, 2 Dr. Rizenia Putra sebagai anggota, dan 3 Dr. Sartani Irwanda sebagai anggota yang pada hari ini tidak bisa hadir karena ada keperluan lain. Terlebih dahulu kami akan menyampaikan pesan kami kepada Saudara Promopedus. Saudara Promopedus, sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang telah saudara kerjakan. Menurut kami, saudara sudah siap mempertahankan disertasi ini, mengingat saudara telah menempuh dengan baik seluruh perangkat mata kuliah, ujian prakualifikasi, seminar usaha penelitian, dan ujian naskah disertasi. Kami berharap saudara terlebih dahulu dapat mempresentasikan disertasi ini dengan baik kepada sidang yang terhormat dan kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik saudara Promopedus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudara banggakan dan pertanggungjawabkan secara ilmuwan dan guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, topik disertasi yang saudara pilih untuk digeluti merupakan topik yang baru dalam penelitian kajian budaya pariwisata. Sejumlah peneliti lain yang sebelumnya juga berkecimpung mengadakan penelitian topik ini bukan berupa disertasi, melainkan berwujud buku dan jurnal. Yang baru dalam penelitian saudara adalah saudara mencoba untuk melihat pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dalam kacamata teori pemberdayaan 5P yang terdiri dari pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Selain itu, adanya ciri-ciri dan teori yang ada dan tambahan baru berdasarkan interpretasi saudara menjadikan penelitian ini menjadi lebih jelas dan dapat diulangi oleh penelitian lain. Hasil temuan saudara bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Pangandaran dijiwai oleh nilai kearifan lokal, yaitu awak jujur yang mengandung arti memberikan teladan yang dimulai dari diri sendiri. Selain itu, hasil temuan saudara menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Pangandaran untuk dimensi pemberdayaan masih belum optimal karena pelaksanaannya masih bersifat parsial. Dan berdasarkan temuan saudara bahwa dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Pangandaran diperlukan satu dimensi baru, yaitu dimensi pengawasan untuk memastikan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga dapat sejahtera. Kelebihan penelitian ini, saudara dapat mengadopsi teori pemberdayaan ke dalam teori pariwisata berbasis masyarakat (PBM) yang di dunia pariwisata internasional dikenal dengan istilah CBT (Community Based Tourism). Saudara juga dapat mengkombinasikan teori dari yang sudah ada ditambah dengan interpretasi saudara sehingga teori ini tersebut menjadi lebih kaya dan komprehensif. Selanjutnya kami serahkan saudara Promopedus kepada sidang terbuka Senat Universitas Pajajaran berkenaan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promopedus serta kelayakan Promopedus mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Pajajaran. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara Promopedus, tim promotor telah menyampaikan kepada sidang promosi doktor bahwa saudara telah siap untuk mempresentasikan disertasi dan mempertahankannya di hadapan sidang yang terhormat. Saya persilahkan saudara Promopedus menyampaikan ringkasan disertasi. Saya berharap saudara menyampaikannya secara ringkas dan jelas dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Yang terhormat Rektor Ketua Senat Universitas Pajajaran, yang terhormat Ketua Sidang Promosi Doktor, yang terhormat Sekretaris Sidang Promosi Doktor, yang terhormat Ketua dan anggota tim promotor, yang terhormat tim oponen ahli dan representasi guru besar, serta yang terhormat hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan secara singkat isi dari disertasi yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat atau PBM di Kabupaten Pangandaran. Hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini sebagai berikut. Pada tanggal 17 Juli 2006, kawasan wisata Pangandaran terkena bencana tsunami yang mengakibatkan rusaknya banyak fasilitas pariwisata seperti homestay, cottage, dan hotel, serta menurunnya jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2006 dan 2007.
karena itu UNWTO atau United Nations World Tourism Organization, organisasi pariwisata dunia yang berada di bawah PBB, bersama dengan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2007 merencanakan untuk mengadakan program pengembangan pariwisata yang mendukung kelestarian alam dan budaya, dan program ini dilaksanakan pada tahun 2008. Pada tahun 2007 pula, masyarakat Pangandaran berinisiatif untuk membentuk suatu komunitas pariwisata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Komunitas ini pada tahun 2008 mempunyai nama Kelompok Kerja Pariwisata atau disebut dengan Local Working Group, disingkat dengan LWG. LWG Pangandaran ini bekerja dalam mengembangkan pariwisata dijiwai oleh nilai kearifan lokal Limakur. Nilai kearifan lokal Limakur itu terdiri dari awak sapujur yang berarti dari diri sendiri, batu sakasur dengan teman pasangan hidup, batu sadapur dengan keluarga, batu sasumur dengan tetangga, dan batu salembur dengan teman satu kampung atau satu wilayah. Jadi maksudnya para pekerja di LWG ini ketika mengembangkan pariwisata, mereka akan mulai dari diri sendiri mereka dulu sebagai contoh atau teladan bagi masyarakat yang lain. Setelah itu mereka mengajak kepada pasangan hidupnya, keluarganya, tetangganya, dan kepada teman satu kampung atau satu wilayah. Pada tahun 2008 sudah dibuat rencana untuk keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat untuk dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Dan pada tahun 2009 rencana pengelolaan pariwisata Pangandaran selesai disusun menjadi sebuah dokumen, sehingga bagi para pemangku kepentingan pariwisata sudah ada panduan untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan dalam rangka mendukung pelestarian budaya dan alam. Kemudian pada tahun 2010 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menginisiasi atau membentuk komite DMO, sehingga Pangandaran menjadi DMO. DMO sendiri merupakan tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis, yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata, meningkatkan kuantitas dan kualitas wisatawan, serta meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat. Komite DMO itu terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat Pangandaran, sehingga dapat disebut komite DMO itu merupakan manifestasi atau perwujudan dari pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat sendiri adalah pariwisata yang dikelola oleh dan untuk masyarakat dalam rangka pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran dan pembelajaran kepada wisatawan tentang cara-cara hidup masyarakat lokal. Swansea 2003. Disertasi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode analisis datanya adalah deskriptif analitik. Dari pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, pengamatan langsung atau observasi, studi dokumentasi, diskusi kelompok, dan triangulasi data. Model analisis induktif sekaligus emik, maksudnya bahwa Promopendus melakukan penelitian langsung di lapangan di tengah-tengah masyarakat Pangandaran untuk mengetahui persepsi mereka tentang fenomena pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang dijiwai oleh nilai kearifan lokal Limakur dan dikaji berdasarkan 5 dimensi, yaitu kemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Soeharto 2010. 5 dimensi ini disingkat dengan 5P yang mempunyai 8 ciri atau indeks pemberdayaan menurut Sekolah Sistem dan Nilai Soeharto 2010, yang terdiri dari kebebasan mobilitas, kemampuan membeli komunitas kecil, kemampuan membeli komunitas besar, keterlibatan dalam pembuatan keputusan, kebebasan relatif dari dominasi keluarga, kesadaran hukum dan politik, keterlibatan dalam kampanye dan protes, serta jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga. Ketika meneliti di lapangan, Promopendus merasakan 8 ciri ini belum dapat memenuhi secara komprehensif topik atau tema penelitian yang dikaji, sehingga diperlukan ciri tambahan. Oleh karena itu, Promopendus berinisiatif untuk membuat ciri tambahan, dan berdasarkan interpretasi Promopendus maka didapatkanlah 6 ciri tambahan sebagai berikut. Kesadaran pentingnya pariwisata, adanya proses fasilitasi, keterlibatan dalam kegiatan pengembangan pariwisata, perlindungan terhadap masyarakat lemah, adanya kegiatan bimbingan dan dukungan, serta distribusi kekuasaan yang proporsional antara berbagai kelompok. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan PBM di Kabupaten Pangandaran sudah berjalan dengan baik. Hanya dalam proses pemberdayaan ini yang terutama harus diperkuat adalah pada dimensi pemeliharaan, agar terjadi distribusi kekuasaan yang proporsional antara berbagai kelompok di Pangandaran. Selain itu, agar mampu mencapai keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha yang sama. Hasil yang lain, sinergi antara nilai kearifan lokal awak sapujur,
dengan dimensi kemungkinan penguatan, perlindungan, dan penyokongan sudah berjalan dengan baik. Hanya pada dimensi pemeliharaan yang belum baik. Dan untuk 4 kur yang lain pun belum bersinergi dengan 5 dimensi dari 5P. Kemudian hasil penelitian yang lain adalah diperlukannya dimensi pengawasan agar dapat menjaga kesinambungan dan perbaikan pelaksanaan pengelolaan pariwisata di Pangandaran, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan PBM di Kabupaten Pangandaran telah dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pangandaran. Hal ini sesuai dengan teori etika kulturalisme KERAP 2006. Konsep baru yang didapatkan bahwa manajemen pengawasan sebagai sebuah dimensi dari pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan PBM ikut menentukan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam konteks lokal spesifik. Teori barunya bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan PBM dengan 5P menjadi 6P, yaitu kemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, pemeliharaan, dan pengawasan. Saran untuk aspek teoritis, tema penelitian selanjutnya yang dapat diteliti adalah penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan PBM dengan pendekatan 6P di Kabupaten Pangandaran setelah Pilkada 2015 atau di lokasi lain. Aspek pragmatisnya, pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan PBM perlu dilaksanakan secara terpadu dan bersinergi baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun dengan masyarakat serta komunitas. Sekian presentasi disertasi. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.